sekali lagi selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Saya percaya salam damai sejahtera dan sukacita Natal ada kehidupan kita hari ini. Amin. Semua bersukacita, amin. Dan setiap kali hari Natal saya terlalu teringat hari tentang kelahiran Tuhan. Dan saya tahu ketika Tuhan lahir bukan sekedar bayi yang imut-imut saudara, tapi dia lahir menjadi raja atas saudara dan saya. Amin. Mari sebelum kita mulai coba tengok kanan kiri, kasih senyum, katakan selamat Natal. Siap-siap terima mujizat Tuhan. Amin. Karena Tuhan Yesus lahir, karena mujizat Tuhan dia boleh hadir. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah Natal yang spesial pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa, hati kami melimpah dengan syukur. Hari ini kami berkumpul di acara yang spesial karena kami rindu membawa korban doa, pujian, penyembahan yang terbaik dari hidup kami. Kami persembahkan hanya bagimu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Dan kami siap memuji-Mu dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Biar segala kemuliaan kami persembahkan bagimu di tempat maha tinggi Tuhan. Yes God. Kami bawa hati kami bawa hidup kami memuji-Mu. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu Tuhan, bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah Tuhan. Yang ku sembah. Kemuliaan bagimu
di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji. Mari sembah Dia. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Oh, di tempat maha tinggi. Oh, kami berikan pujian hanya bagimu di tempat maha tinggi. Kami menyembahmu Tuhan, layak kami sembah Yesus. Oh, namamu ya sama ya sama. Kemuliaan kami berikan hanya bagimu Tuhan. Hiramu ya sana, namamu ya si. Haleluya. Yesus Tuhan, mari sembah Dia. Yesus layak kau disembah di atas segalanya. Haleluya. Hiramu ya sana lama, hiramu ya sana lama. Oh Jesus, sana lama ya sana. Oh, tinggikan namamu di atas segalanya. Haleluya. Glory hanya bagimu Tuhan. Hiramu ya sama ya jadi Yesus Tuhan. Hiramu ya sama oh Jesus. Hiramu ya sama ya sama ya sama ya sama Yesus Tuhan. Hiramu ya sama ya sama. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, segala kemuliaan bagimu. Oh, di tempat maha tinggi, Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, mengalir kasih-Mu, mengalir kuasa-Mu. Nikmati hadirat-Nya, Dia ada di sini. Urebe sinamo ya nama ya sandi. Oh, segala kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Biarlah pujian kami sore malam ini menyenangkan-Mu Tuhan. Korebe shikinamo ya sanama, hinamo ya sanama ya si, orama rama ya sanama ya sandu, orama ya sana.
haleluya. Oh glory, 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 haleluya, haleluya, puji, yes God, glory, 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 haleluya, glory, glory, haleluya, amen, glory, glory, haleluya, haleluya, puji, haleluya, puji, haleluya, puji, amin. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Ramaya Syakarala Barat. Terima kasih Tuhan. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita berikan tepuk tangan yuk, boleh selalu sama kita. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Mari Bapak Ibu sekali lagi dengan hormat saya undang kita semua bangkit berdiri. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Dialah Raja damai, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan,
Juru selamat dunia, penasehat, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru selamat dunia, penasehat, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru selamat dunia. Oh, sambutlah, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru selamat dunia. Kami sungguh bersyukur Bapa, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal buat kami, sehingga kami yang mestinya binasa boleh diselamatkan. Engkau memberikan kepada kami anak-Mu yang tunggal, supaya kami yang mestinya masuk neraka, kami boleh kesempatan untuk boleh masuk surga. Dan kami bersyukur Tuhan, khusus di tahun ini, di Natal tahun 2024 ini, Engkau mengingatkan kepada kami, untuk kami boleh fokus kepada perkara-perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi. Aku berdoa Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang bekerja sebebas-bebasnya, berbicara kepada setiap kami yang hadir. Kurang lebih 2000 tahun lalu Engkau hadir sebagai bayi yang kecil. Tetapi hari-hari ini kami sedang menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Biar kami mau fokus, kami mau mengubah fokus kami. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Karena kami tahu waktunya sudah tidak lama lagi. Selagi masih ada kesempatan, kami mau sungguh-sungguh buat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk ibadah yang luar biasa pada sore hari ini. Kami boleh menikmati kebaikan-Mu, kami boleh menikmati kasih-Mu. Bahkan kami juga boleh merasakan Engkau memeluk kami Tuhan. Kasih-Mu yang melimpah memeluk kami. Kasih-Mu yang melimpah menghangatkan kami Tuhan. Bahkan mungkin ada satu atau dua yang hadir pada sore hari ini, yang hadir dengan kepahitan, yang hadir dengan kekerasan hati. Roh Kudus-Mu
yang akan bekerja Tuhan, melembutkan hati kami, membebat hati yang terluka, menyegarkan hati yang kering. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah hadir, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, pakai hidup mereka lebih dahsyat lagi. Terima kasih Bapa. Beberapa menit ke depan kami mau dengar isi hati Tuhan, pesan-pesan-Mu. Buka hati kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami, supaya kami menangkap hanya pesan-pesan-Mu. Terima kasih Bapa. Berikan kepada kami fokus. Kami mau fokus dengar isi hati Tuhan. Karena kami tahu ini pesan yang sangat penting untuk kami dengar. Engkau sendiri yang jagai konsentrasi kami. Jauhkan dari segala macam distraction, supaya kami boleh fokus untuk dengar isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu, Kau mampukan layakkan, kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikannya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara semua, senang banget bisa lihat Bapak Ibu Saudara semua, luar biasa ya. Ada wajah-wajah yang sudah lama saya tidak lihat, dan malam hari ini kelihatan lagi. Saya ucapkan selamat datang. Bahkan ada wajah-wajah yang baru pertama kali ini hadir juga. Saya ucapkan selamat datang. Doa dan harapan saya bukan cuma hari ini aja kita ketemu, dan harapan saya kita bisa beribadah bersama, melayani bersama Tuhan di tempat ini. Yes. Ada ibu-ibu perawat. Selamat datang, selamat juga resmi jadi perawat. Kalau ada yang pengen dirawat silakan daftar gitu ya. Apalagi yang jomblo-jomblo pengen dirawat. Ya kita akan fokus firman Tuhan ya. Saya tahu waktunya saya dibatasi ya. Jadi jangan banyak bercanda lah ya. Senangnya bercanda. Ya boleh ditampilkan? Yes. Kita masuk ke Natal tahun 2024, seperti yang sudah saya sampaikan di doa tadi, Natal yang spesial buat saya pribadi ya. Jadi Natal tahun ini kita diingatkan, memang kalau Natal itu kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus kurang lebih 2000 tahun yang lalu, yes. Lahir sebagai bayi yang kecil, dan kita bisa belajar itu dalam Alkitab. Bayi yang kecil itu bertumbuh dewasa, dan Tuhan pakai melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan besar, sampai akhirnya boleh mati di kayu salib, menebus kita semua, menghapus dosa kita, supaya kita yang mestinya binasa boleh diselamatkan. Setelah mati pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit kembali, dan setelah itu naik ke sorga. Ada sebuah pesan penting waktu Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus berkata, aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali. Aku naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu, dan setelah waktunya tiba, aku akan datang kembali menjemput kalian, supaya dimanapun aku berada, kamu berada. Nah, Natal tahun ini temanya ada sebuah shifting, ada sebuah perubahan. Biasanya tahun demi tahun kita merayakan Natal, kita diperlengkapi dengan semangat Natal untuk menjadi berkat buat dunia, menjadi terang, kurang lebih gitu kan ya. Kalau saya perhatikan dari tahun ke tahun tema Natalnya, wah Tuhan Yesus sudah lahir,
kita sudah ditebus, sudah diselamatkan, terus kita harus jadi berkat buat dunia. Kurang lebih kan tema-temanya gitu, menjadi pemenang, menjadi berkat dan sebagainya. Nah tapi tahun ini, dan saya percaya sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali nanti, kita semua akan diingatkan bahwa kita harus berubah. Ada shifting. Kita hidup di dunia ini sementara, jadi yuk kita merubah fokus kita, paradigma kita, bukan apa yang sementara, bukan apa yang fana, bukan apa yang short term, tetapi yang kekal. Makanya tema Natal tahun ini adalah look above. Look above. Ada yang bilang look up, boleh juga lah. Kita lihat ayatnya dulu dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saya ulang ya, kalau kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, dulunya kita orang berdosa, orang binasa, orang yang mati di dalam dosa. Tapi kita akhirnya sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Pesannya jelas, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua menjadi ayat tema kita tahun ini. Saya terbiasa menggunakan terjemahan TB2. Pikirkanlah hal-hal yang di atas. Kalau menggunakan TB1, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi dalam bahasa Indonesia tema Natal tahun ini adalah pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Saya ulang ya, pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Dan saya nggak akan bosan-bosan ngomong latar belakang atau background atau alasan kenapa tema ini muncul adalah untuk mempersiapkan kita semua menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saya ulang ya, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Beberapa minggu lalu sudah saya sampaikan dalam khotbah hari Minggu, kedatangan Tuhan Yesus dalam kitab Tesalonika digambarkan seperti pencuri. Nah, ayatnya dengan jelas mengatakan pencuri itu datang membawa kebinasaan. Nah, tapi menarik karena banyak orang yang salah mengerti ayat itu. Nah, ada ayat setelahnya yang tersembunyi. Makanya Alkitab itu enggak cuman yang eksplisit aja, tapi yang implisit itu juga perlu dipelajari. Enggak cuma yang tersurat, tapi yang tersirat juga perlu dipelajari. Nah, ayatnya ngomong kedatangan Tuhan Yesus seperti pencuri yang mendatangkan kebinasaan. Tapi buat orang-orang yang siap itu tidak berlaku. Saya ulang ya, kedatangan Tuhan Yesus seperti pencuri yang membawa kebinasaan itu buat orang-orang yang tidak siap. Tetapi buat orang-orang yang siap itu tidak berlaku. Nah, tadi saya sudah sebut, itu ayat favorit saya. Tuhan Yesus naik ke sorga menyediakan tempat buat kita. Dan ayatnya itu romantis banget, saya suka banget ayat itu. Menggunakan kata, supaya dimanapun aku berada, kamu berada. Makanya Tuhan datang jemput kita. Nah, makanya kita mesti punya paradigma yang berubah. Kita mesti punya fokus yang diubahkan. Kalau kita mikirinya dunia terus, kita akan menjadi orang yang tidak siap. Kita mikirnya cuan terus. Mikirnya apa yang nikmat terus di dunia. Nah, kalau kita mikirin hal seperti itu, bahkan ada ayat juga mengatakan Tuhan datang di saat yang paling tidak kamu duga.
paling tidak kamu duga. Nah, beberapa orang hari-hari ini atau hari-hari kemarin heboh. Ada perang di Rusia lawan Ukraina. Ada perang di Timur Tengah. Wah, jadi heboh. Pendeta-pendeta yang sukanya baca koran itu langsung menghubung-hubungkan. Tetapi hari-hari ini saya malah merasa ini hari-hari yang sangat amat tidak terduga. Kenapa? Karena semua peperangan itu sudah mulai melandai. Bahkan keadaan di Timur Tengah sudah getting better. Nah, buat orang-orang yang berlandaskan koran, bukan firman, akan terlena. Akhir zamannya memudar. Berita akhir zaman memudar. Kenapa? Berita perangnya melandai. Nah, justru menurut saya, di saat orang paling tidak menduga, di saat orang paling tidak siap, disitulah Tuhan datang. Makanya kita harus selalu siap. Dan seneng banget tema Natal tahun ini yang diberikan oleh Tuhan kepada Bapak Gembala Pembina kita, pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, saya mau kita belajar sedikit. Kenapa sih mesti memikirkan hal yang di atas? Nomor satu saya kasih judul, karena kita punya identitas yang baru. Identitas kita ini bukan manusia duniawi. Di sini ditulis, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas. Kita sudah diselamatkan, sudah ditebus. Nah, kita yang sudah diselamatkan, sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Nyawanya Tuhan Yesus sendiri. Nah, mestinya kita shifting, berubah. Yang dulunya nyari hal-hal duniawi, yuk sekarang kita berubah. Kenapa? Karena identitas kita sudah dirubah. Identitas kita bukan manusia duniawi lagi. Identitas kita adalah manusia sorgawi. Makanya jangan fokus dengan yang duniawi. Duniawi itu sementara banget, short term banget. Ada yang bilang, oh saya pengen hidup panjang, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, bahkan mungkin 100 tahun lebih. Iya, secara manusia 70, 80, 90, 100, bahkan 120 tahun panjang. Tapi kalau dibandingkan, compare dengan kekekalan. Kekekalan itu berapa tahun sih? Tidak ada batasnya. Jadi 70, 80, 90, 100, 120 tahun itu pendek. Kekekalan itu nggak ada batasnya. Nah, kita cuma mau fokus sama yang pendek. Nah, kita berubah yuk. Kita mau fokus sama yang kekal. Yang kedua, kalau tadi bicara identitas yang baru, yang kedua, kenapa kita harus memikirkan hal yang di atas? Karena kita punya tujuan hidup yang baru. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Secara sederhana aja ngomong pikirkan hal yang di atas bukan di bumi itu apa? Hal-hal yang di atas yang sorgawi. Hal-hal yang di bumi itu yang duniawi. Yang duniawi. Makan, minum, kuliner itu kan duniawi. Kerja terus, ada orang yang tergila-gila dengan kerja. Saya enggak ngomong harus malas, ya enggak. Tapi kerja itu ada waktunya, ada batasnya. Tuhan udah kasih teladan, udah kasih contoh. Dalam masa penciptaan ada 7 hari. Selama 6 hari Tuhan mencipta. Dan hari yang ke-7 dikatakan apa? Tuhan beristirahat. Makanya ada orang yang, wah kerja terus, kerja. Cari untung terus, cari uang terus. Tapi kasihan buat orang-orang kayak gitu, minimal kalau nggak pernah istirahat itu kan kesehatannya udah terganggu. Dan nanti yang menikmati juga orang lain, kasihan banget gitu kan ya. Dan hari ini kita diingatkan,
yang orang kejar itu ternyata duniawi. Hal-hal yang di atas bicara yang kekal, hal-hal yang di bumi bicara yang fana. Terus ya saudara pasti nanya, terus berarti kita harus resign semua gitu? Jadi setiap hari ngumpul di gereja, atau kita kumpul-kumpul cari tempat yang sepi di pulau terpencil, di tengah hutan gitu ya, kayak sekte-sekte gitu kan. Apakah harus begitu? Enggak, bener. Ada yang banyak geleng-geleng. Tapi yang saya mau kita berpikir, merenungkan bersama, punya tujuan hidup yang baru itu, ternyata waktu saya teliti, saya gali, ini jauh lebih dahsyat, lebih powerful. Kita tetap kerja, iya kita tetap kerja. Tapi paradigmanya udah berubah, tujuannya udah berubah. Kan saya sering mikir, saya sering menganalisa, mengobservasi. Orang kerja tujuannya apa sih? Supaya dapat uang, nomor satu supaya dapat uang. Nafkah. Siapa sih yang gak butuh uang? Kenapa? Karena semuanya butuh uang. Semuanya perlu dibayar sama uang. Jadi kerja untuk dapat uang. Nah, tapi menarik loh. Saya mau sharingkan singkat sama saudara-saudara. Waktu saya pelajari ini hasilnya luar biasa. Orang yang punya tujuan hidup yang baru, dia tetap kerja. Dan namanya kerja tetap menghasilkan uang. Tapi uang bukan menjadi tujuan utama dalam bekerja. Dan waktu orang punya tujuan yang diubahkan, minimal, saya mau mengatakan minimal dulu. Minimal, dia lebih less stress. Stresnya berkurang. Kenapa? Karena dia tidak fokus dengan uang lagi. Coba, orang kalau tujuan hidupnya duit terus, duit terus, duit terus. Ada orang lupa bayar aja, dikejar terus sampai liang kubur, dikejar. Kenapa? Karena itu yang dia kejar, uang. Ada orang kurang ngasih kembalian aja, dia bisa bete-nya luar biasa. Kenapa? Yang menjadi tujuan hidupnya, uang. Itu dia. Saya ngerti semua kita kerja. Dan semua kita butuh uang. Tetapi percayalah, waktu kita mengubahkan paradigma kita, fokus kita, aku kerja bukan demi uang, tapi ada sesuatu yang lebih besar daripada uang. Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan manusia. Jadi tetap kerja nggak? Tetap. Jadi khotbah hari ini jangan diartikan yuk kita resign rame-rame, terus kita semua tinggal di gereja ini, di bawah ada ruangan-ruangan, yuk kita semua tinggal di situ, kita jual harta benda, kita kumpul di sini semua. Enggak. Hope Church bukan sekte, itu namanya sekte. Atau malah mungkin pindah ke pulau terpencil, atau mungkin ke hutan-hutan yang sepi. Enggak. Jadi saudara jangan salah nangkep khotbah hari ini ya. Memikirkan hal-hal di atas itu bukan bicara tentang resign, tinggalin semua. Enggak. Tetapi paradigmanya dirubah gitu loh. Tetap kerja, iya tetap kerja. Tetapi yang kita kejar bukan uang lagi, bukan cuanisme lagi. Tetapi ayatnya jelas, aku kerja sungguh-sungguh bukan buat demi uang. Aku kerja apapun yang kita lakukan, jadi accountant, jadi apapun lah. Aku melakukan ini semua karena ini adalah Tuhan yang menaruh aku di tempat ini. Kenapa Tuhan menaruh aku di perusahaan ini? Walaupun orangnya nyebelin. Kenapa Tuhan taruh aku di perusahaan ini? Walaupun bosnya sadis. Kenapa Tuhan taruh aku di tempat ini? Walaupun teman-temannya toksik.
Kenapa? Karena itu adalah mission field saudara-saudara. Itu adalah ladang misi saudara-saudara. Di mana orang-orang di sana perlu mengenal siapa Tuhan Yesus. Jadi waktu kita bekerja di sebuah tempat, ingat tujuan utamanya bukan uang. Tapi tujuan utamanya adalah itu loh jiwa-jiwa yang harus kenal siapa Tuhan kita. Jadi kita kerjanya tetap sungguh-sungguh. Kenapa? Karena firman Tuhan juga mengatakan kita harus menjadi orang yang berprestasi. Bayangin, kalau kita kerjanya males, kita sedikit-sedikit izin, sedikit-sedikit bolos, terus kerjanya tidak berprestasi, terus kita mau menjadi saksi buat mereka. Kenal Tuhanku ya, Tuhan Yesus ya. Ya orang-orang di kantor akan geleng-geleng kepala dong. Lu kerjanya aja gak beres mau memperkenalkan Tuhan Yesus. Tapi waktu kita berprestasi, orang-orang ngelihat siapa sih dia hebat banget loh. Setiap hal yang dipercayakan kepada dia, dia kerjakan dengan excellent. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, apapun baik di kerjaan, baik di usaha, di dagang, di toko, di pabrik, bahkan di peternakan, perkebunan, pertanian, bahkan yang masih sekolah pun. Kalau melihat hidup kita berprestasi, orang akan dengan mudah untuk ngikutin kata-kata kita. Tapi kalau kita nggak berprestasi, embek gitu, ya gimana orang mau ngikutin kita. Nah jadi memikirkan hal-hal yang di atas itu dahsyat. Bukan berarti kita jadi orang Farisi semuanya pakai jubah warna putih, terus nggak mau ngapa-ngapain, terus kita tinggalkan semua. Enggak, kita tetap kerja, tetap sekolah, tapi ada fokus yang diubahkan. Aku kerja di tempat ini, aku sekolah di tempat ini, karena Tuhan yang taruh aku di sini. Dan Tuhan berikan kepada aku misi. Bukan demi kepentinganku. Tapi semuanya buat Tuhan. Terus ada yang ngomong, terus dapat duitnya gimana caranya? Loh kan tetap kerja. Tetap digaji. Kalau masih ada yang bertanya-tanya, dapat duitnya gimana? Baca ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Jadi waktu paradigma kita sudah berubah, bukan duit, tapi kita melakukan segalanya buat Tuhan. Ternyata keren, Tuhan gak tutup mata. Tuhan yang akan memberikan reward, memberikan pahala. Dan reward atau pahala yang dari Tuhan, itu bukan cuma nanti di akhirat aja. Dalam hidup sekarang, Tuhan juga akan peliharakan hidup kita. Jadi ini ayat yang penting. Saya tahu saya gak punya waktu banyak. Tapi saya pengen saudara nangkep. Yuk, mumpung masih ada waktu, kita mau berubah paradigma kita. Filipi 1 ayat 21 dan 22 berkata, sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Namun jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku memberi buah. Jadi ayat ini lebih keren lagi. Mengingatkan, kerja boleh nggak? Boleh dong. Bahkan Rasul Paulus salah satu rasul yang dahsyat. Mengatakan kalau kamu nggak kerja ya nggak usah makan. Kerja. Tapi ingat, fokusnya udah bukan diri sendiri. Harus memberi buah. Memberi buah itu definisi yang lebih gampang dimengerti adalah menjadi berkat. Jadi setelah dengar khotbah ini, please deh, ngerti. Tetap kerja, tetap. Malah saya harap
setelah mendengar rahasia ini kerjanya lebih sungguh-sungguh. Kenapa? Karena sebagai anak Tuhan kita dituntut berprestasi. Ayatnya jelas Matius 5. Terang itu tidak taruh di bawah gantang, tapi di atas bukit. Supaya apa? Supaya kelihatan. Itu kan bicara hidup yang berprestasi. Jadi kalau kita jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, hidupnya kayak tidak berprestasi, itu bikin malu Tuhan. Tapi sebaliknya kita harus berprestasi. Apapun yang kita kerjakan, sampai bos kita, rekan kerja kita, bahkan klien, konsumen, ngelihat, dahsyat ya, keren loh. Nah, tapi sekali lagi saya katakan, ada paradigm shift. Tujuannya bukan aku lagi, tujuannya bukan duit lagi, tapi tujuannya nomor 1, memuliakan nama Tuhan. Nomor 2, jadi berkat buat banyak orang. Nah sekarang saya ajak kita mikir, apapun yang kita lakukan nih, apapun lah, saudara jadi apalah. Saudara jadi apa? Kalau tadi saya sebut accountant, saudara jadi ya apalah. Bahkan mungkin ada yang punya cita-cita jadi influencer. Kalau ditanya kenapa sih mau jadi influencer, duitnya banyak. Itu sudah fokus yang salah, duit banyak buat apa? Kalau kita pengen jadi influencer untuk menyebarkan kebaikan, kebenaran, bagus. Itu namanya menjadi buah, memberi buah. Tapi kalau semuanya duit, kenapa? Aku pengen kaya, aku udah capek miskin. Aku udah capek kemana-mana naik ojek. Aku pengen dong kemana-mana naik helikopter. Aku pengen kaya. Itu hidup yang stressful. Apakah Tuhan bisa bikin orang kaya? Bisa. Kalau kita punya paradigma yang benar, hidup kita pasti akan dipelihara Tuhan. Bukan cuma dipelihara, akan diberkati berlimpah. Kemarin di rumah doa saya udah sampaikan, yang gak datang rugi deh. Rahasia kemarin. Waduh. Jadi ada sebuah shifting. Kalau semuanya kita lakukan buat Tuhan dan kita lakukan untuk menjadi berkat, keren banget. Terakhir, apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi ini janji Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang benar-benar hidup buat Tuhan, itu hidupnya merana, menderita, enggak. Tetapi saya pegang janji Tuhan. Orang yang hidupnya sungguh-sungguh buat Tuhan, Tuhan akan bawa naik. Saya spill aja deh. Kita lihat ayat yang kemarin. Ada ingat ayat yang kemarin? Saya tutup nih. Yesaya 61 ayat 6. Thank you. Yesaya 61 ayat 6. WL Singers pemusik boleh siap-siap. Waktu saya udah sering baca ayat ini, tapi beberapa hari lalu waktu saya dapat ayat ini lagi, saya kaget luar biasa loh. Sampai saya waktu baca ayat ini lagi, saya sampai ngomong, amin, yes, amin. Kenapa? Di sini dikatakan, kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Ini kan orang yang melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan dan orang yang berbuat banyak buat orang lain. Jadi hari Minggu seharian di gereja udah capek. Waduh. Bukan cuma hari Minggu, hari biasa juga ngurusinnya gereja, ngurusin pelayanan, ngurusin jemaat. Yang diurusin itu pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Sampai orang-orang, sampai keluarga, teman dekat, teman kerja, teman kantor, teman sekolah ngeledekin, lu udah kayak pendeta aja lu. Pelayanan terus. Bener kan? Kamu akan disebut imam Tuhan. Imam Tuhan itu pendeta. Akan dinamai pelayan Allah kita.
Orang yang sungguh-sungguh pelayanan sampai dikerjain, sampai dibully, sampai di mocking. Lu udah kayak pendeta aja loh. Kalau ada yang begitu ke saudara-saudara, katakan amin, yes. Buat orang yang kenal sama saya, tahu saya ini sibuk. Dari Senin sampai Jumat juga ngantor. Meeting dan sebagainya, kantornya pindah-pindah lagi. Sabtu Minggu masih pelayanan. Oh nggak apa-apa, apalagi setelah dapat ayat ini. Makin menjadi-jadi. Kenapa? Sibuk buat Tuhan. Sampai disebut, lu kayak pendeta aja loh, memang gue pendeta. Nih kalimat yang kedua nih. Orang-orang yang sibuk buat Tuhan, sibuk buat pelayanan, akan mengalami kalimat nomor 2. Apa ngomongnya itu? Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Saya ngomong ya, orang pelayanan gak boleh motivasinya salah. Wah, aku melayani supaya kaya, seperti khotbahnya pastor. Enggak, itu salah. Melayani Tuhan gak boleh motivasinya salah, gak boleh. Tapi buat orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Pasti ayat ini digenapi. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Makanya perubahan paradigma. Aku mau memikirkan hal-hal yang di atas. Itu bukan sesuatu yang, kita kumpul-kumpul di gereja aja terus. Kita ke tempat-tempat yang tersembunyi. Enggak. Justru kita yang masih ada di dunia, yuk hidup berprestasi. Tujuan kita memenangkan jiwa-jiwa. Memenangkan jiwa-jiwa. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau jadi berkat buat banyak orang. Dan orang yang melakukan itu, Tuhan ngomong apa? Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Dan akan membanggakan diri dengan segala harta benda mereka. Amin, firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Bapa, kami semua sudah mendengar isi hati-Mu hari ini. Sebuah pesan yang singkat. Tetapi aku berdoa Tuhan supaya Roh Kudus-Mu yang akan terus bekerja dalam hidup kami Tuhan. Menyatakan kehendak-Mu. Buat anak-anak-Mu yang bekerja, mereka boleh bekerja dengan excellent. Dan lewat pekerjaan mereka boleh menunjukkan mereka punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa. Buat anak-anak-Mu yang berdagang, berwira swasta, mereka boleh menunjukkan sebuah karakter pedagang wira swasta yang benar, yang jujur di hadapan Tuhan. Supaya dengan hidup benar, hidup jujur, mereka jadi berkat buat banyak orang. Buat anak-anak-Mu yang sekolah, Engkau yang akan pimpin, tolong mereka menjadi bintang di kelas mereka masing-masing. Karena dengan cara itulah mereka memuliakan nama Tuhan. Dan di tengah-tengah kesibukan kami Tuhan, termasuk ibu-ibu rumah tangga sekalipun, Engkau berkati. Mereka punya tanggung jawab yang besar, mendidik anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah segala kesibukan kami tidak akan melupakan jam-jam ibadah. Kami tidak akan melupakan jam-jam kami melayani pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan. Dan hari ini kami dibukakan sebuah paradigma yang baru Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Engkau akan bawa kami naik terus. Akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan, menikmati kemuliaan demi kemuliaan. Bahkan Engkau sendiri yang berjanji kami akan menikmati harta bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa.
Engkau yang terus berkata-kata kepada kami Tuhan. Engkau terus yang akan membukakan rahasia ini kepada setiap kami. Dan aku berdoa Tuhan, Engkau yang mengubahkan hidup kami. Kami enggak mau fokus lagi dengan yang fana. Kami enggak mau fokus lagi dengan yang duniawi. Karena kami tahu rumah kami di sorga Tuhan. Hari-hari ini kami sedang menanti-nantikan kekasih kami menjemput kami yang kedua kali. Supaya kami boleh ada dimanapun Engkau berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita semua yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama-sama dengan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.